Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Kerjasama Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Bina Bangsa dilakukan untuk memperluas keterlibatan ahli administrasi dalam penyusunan regulasi ataupun kebijakan di sektor pemerintahan. Badan Keahlian DPR RI menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Bina Bangsa untuk menjalin kerjasama akademik. Penandatanganan MOU ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian di Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten. Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul bersama anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali Yusuf, serta Rektor Universitas Bina Bangsa, Profesor Suparmoko. Innocentius Samsul menyampaikan bahwa kerjasama dengan Universitas Bina Bangsa memiliki banyak manfaat untuk Sekjen DPR RI. Salah satunya terkait naskah akademik perancangan undang-undang. Kerjasama ini juga memperluas keterlibatan ahli administrasi dalam penyusunan regulasi ataupun kebijakan di sektor pemerintahan. Dengan kata lain, Universitas Bina Bangsa dapat meningkatkan kontribusi terhadap beberapa substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang. Kita menandatangani MOU dengan Universitas Bina Bangsa di Serang, Provinsi Banten. Dengan kerjasama ini ke depan, maka kita berharap kontribusi dari UPB ini bisa lebih ditingkatkan lagi agar memperkuat beberapa substansi naskah akademik dan RUU yang sedang dikerjakan oleh Badan Keahlian. Beberapa pertanyaan kritis dari mahasiswa turut mengemuka dalam forum diskusi, utamanya terkait peran pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola keuangan 20% APBD yang dialokasikan untuk pendidikan. Sejauh ini, alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBD dinilai belum maksimal. Dari Serang, Banten, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Sartono mendukung penuh upaya Kejagung dalam mengusut tuntas kasus mega skandal korupsi di Pertamina. Kejaksaan Agung telah mengungkapkan dugaan mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Komisi 6 DPR RI mendesak adanya tindakan pengusutan dan evaluasi menyeluruh di Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono mendukung penuh upaya Kejagung dalam mengusut tuntas kasus mega skandal korupsi di Pertamina. Kasus ini dapat menjadi momentum Pertamina untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh dari praktek korupsi. Nah, ini tentu kami ingin mendengarkan tindakan konkret evaluasi apa yang akan dilaksanakan oleh Pertamina yang sekarang dan akan datang. Tentu harus momen ini dipakai untuk bersih-bersih begitu. Ya, untuk merekrut tenaga-tenaga profesional yang mempunyai integritas tinggi. Tapi kalau ada praktek-praktek koruptif yang selama dijalankan, nah ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Permufakatan jahat yang merugikan negara dan rakyat. Ini itu harus diusut dengan tuntas. Kejaksaan Agung kita support, tapi juga kita harus selamatkan Pertamina. Garis besar perkara korupsi Pertamina erat dikaitkan dengan dugaan blending atau oplosan BBM jenis Pertalite yang dijual menjadi Pertamax. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara akibat praktik ini mencapai 193 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, jumlah kerugian diperkirakan masih akan bertambah, mengingat skandal ini terjadi sejak 2018 hingga 2023. Samuel dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam berpendapat penurunan pasokan gas dapat berdampak pada penurunan kinerja sektor industri. Terdapat 1.500 perusahaan industri di wilayah Jawa Barat yang kekurangan suplai gas dari PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi PGN dalam memenuhi pasokan gas untuk industri nasional. Dalam rapat dengar pendapat dengan PGN diketahui pasokan gas lewat jaringan Sumatera Selatan dan Jawa Barat tengah mengalami penurunan di bawah batas minimum.
Fenomena ini dinilai dapat mengganggu operasional industri serta jumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam berpendapat penurunan pasokan gas dapat berdampak pada penurunan kinerja sektor industri. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja. Dengan kata lain, berpotensi menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja. Nah, kami ingin tanya, kalau paparan Bapak tadi menyampaikan bahwa kita punya energi yang sangat luar biasa di sini. Tapi kenapa kemudian banyak industri, bahkan kalau kami dengar di Jawa Barat, ada 1.500 perusahaan yang kekurangan pasokan. Bahkan hari ini selama makin turun lagi, Pak. Maka kami ingin mendapatkan penjelasan Pak dari Pak Dirut PGN kenapa sampai ada kekurangan suplai bagi industri-industri kita. Jangan sampai kemudian industri-industri kita ini, apalagi dalam nuansa hari ini banyak sekali PHK di mana-mana, pasokan gasnya turun, kemudian akhirnya kinerjanya menurun yang maka berdampak terhadap kekurangan tenaga kerja. Maka kami ingin sampaikan di sini kenapa ada kekurangan pasokan gas di industri-industri itu. Dalam rapat ini, Mufti Anam juga mempertanyakan kesiapan PGN dalam mendukung program 1 juta rumah susun dari Menteri Perumahan. Program itu rencananya akan didukung fasilitas jaringan gas yang disiapkan oleh PGN. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia menjadi sorotan. Pasalnya Indonesia terancam akan terjebak menampung pengungsi Rohingya yang terus berdatangan tanpa kepastian kapan mereka akan pergi. Sampai kapan Indonesia harus terus menampung mereka? Bagaimana regulasi yang mengatur kedatangan mereka? Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mulai mendapat perhatian adalah soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Komisi 2 tidak pernah menunda. 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Kita bayangkan orang sudah berharap dilantik, diangkat, sedangkan ini tiba-tiba cita-citanya mau dikaburkan. Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Oke, berarti ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah, nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari... Belum ada jawaban dari kementerian. Kalau seandainya permasalahan P3K ini belum terselesaikan, gimana dengan nasib R2, R3? Pada Menpan RB, kalau ada pembukaan formasi P3K lagi, diutamakan yang paruh waktu. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Perpres nomor 125 tahun 2016 yang mengatur penanganan pencari suaka dinilai belum cukup kuat dalam menentukan prosedur standar ketika pengungsi pertama kali tiba. Indonesia harus segera memperjelas batas keterlibatan dalam isu pengungsi Rohingya. Penanganan pengungsi Rohingya bukan hanya tanggung jawab Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di ASEAN. Dan berikut kita simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen.
berikut ini. Gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia. Mereka datang dalam kondisi mengenaskan, terombang-ambing di laut, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman untuk bertahan hidup. Namun pertanyaannya, sampai kapan Indonesia harus terus menampung mereka? Apakah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita? Tanpa kebijakan yang jelas dan tegas, kita bisa terjebak dalam situasi di mana pengungsi Rohingya terus berdatangan tanpa kepastian kapan mereka akan pergi. Kelemahan regulasi dalam menangani pengungsi menjadi sorotan. Perpres nomor 125 tahun 2016 yang mengatur penanganan pencari suaka dinilai belum cukup kuat dalam menentukan prosedur standar ketika pengungsi pertama kali tiba. Akibatnya, setiap kedatangan pengungsi selalu menimbulkan kebingungan. Sebagian besar kebutuhan pengungsi memang masih ditanggung oleh UNHCR dan IOM. Namun, ini bukan berarti Indonesia bisa lepas tangan. Pemerintah daerah seringkali harus menangani dampak sosial dari keberadaan pengungsi, mulai dari ketegangan dengan masyarakat setempat hingga keterbatasan sumber daya. Karena itu, Indonesia harus segera memperjelas batas keterlibatan dalam isu ini. BKSAP DPR RI menegaskan, penanganan pengungsi Rohingya bukan hanya tanggung jawab Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di ASEAN. Forum AIPA menjadi salah satu sarana untuk menekan Myanmar agar mengambil tanggung jawab atas warganya sendiri. Yang pertama payung hukum, wabil khusus Perpres 125 tahun 2016 perlu dimasukkan urusan tentang protap karena ketika pengungsi datang itu titik krusialnya. Mau di penanganan selanjutnya bisa, tapi dia harus ditempatkan di mana, diproses oleh imigrasi dan UNHCR, baru kemudian ada proses-proses berikutnya. Kalau bab anggaran tentu kita harus melihat alokasi, tetapi kita ingin tadi orkestrasi dan kolaborasinya berjalan, karena kadang-kadang anggaran bukan masalah. Teman-teman, sebagian besar anggaran untuk pengungsi ini di-cover sama UNHCR, oleh IOM, oleh tugasnya Pemda dan pemerintah pusat atau kita DPR betul-betul menyiapkan perangkat aturan dan orkestrasi yang baik sehingga mereka bisa bekerja. Sejak awal, negara kita bukan tujuan akhir mereka. Maka pemerintah harus segera memperjelas regulasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan mendorong ASEAN untuk bersama-sama menangani masalah ini. Jangan sampai Indonesia terlambat mengambil sikap, hingga akhirnya pengungsi Rohingya menjadi masalah permanen yang sulit diselesaikan. Komisi 6 DPR RI menyoroti temuan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran di berbagai wilayah. Pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan ini dinilai harus diberi sanksi tegas. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Werebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kasus manipulasi takaran minyak kita tidak saja merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini ada kabar yang tentu menjadi ironi bagi masyarakat luas, di mana Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini melakukan sidak ke berbagai pasar dan menemukan takaran minyak kita ini tidak sesuai dengan standarnya, di mana standarnya minyak kita dijual dengan volume 1 liter ini ditemukan hanya 750 mililiter hingga 800 mililiter. Tentu ini menjadi sebuah ironi di tengah masyarakat yang sedang merasa dirugikan akibat BBM. Ini ada kabar lagi terkait dengan minyak goreng atau minyak kita yang menjadi program subsidi pemerintah. Lalu bagaimana respon DPR RI menyikapi terkait dengan hal ini? Sudah bersama saya anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Rudi Hartono Bangun dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Pak, ini menjadi ironi. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa sehingga ini bisa kecolongan, takarannya dikurangin? Apakah pengawasannya sejauh ini tidak efektif, Pak? Jadi kalau saya melihat memang dari sistem satu kita harus melihat dari izin, ya kan? Apakah produsen minyak kita itu benar izinnya 1 liter atau 850 gitu kan. Jikalau diberikan izin oleh Kementerian atau Perdagangan 1 liter dan isinya dijadikan 850, itu artinya kan pembohongan, penipuan kepada konsumen, kepada masyarakat yang memakai gitu. Jadi dalam hal ini memang ya tentu masyarakat dirugikan, ya lembaga atau masyarakat juga harus mengadukannya. Jangan dibiarkan, didiamkan. Kami di DPR juga baru beberapa hari ini menerima aspirasi itu kan, masuk dari rekan-rekan media yang menanyakan tentang bagaimana responnya, reaksinya gitu. Dalam hal ini kalau memang itu terjadi, itu tidak bisa dibiarkan gitu. Itu dari 1 liter ke 850 berarti ada 1,5 dan berapa ratus ribu botol atau kemasan yang dijual. Berapa banyak yang dirugikan kalau itu indikasinya penipuan gitu. Tindakan-tindakan seperti apa Pak yang perlu dilakukan bagi para produsen yang memang melakukan kecurangan atau nakal terhadap program subsidi ini, Pak? Jadi ya tentu kalau kenakalan ataupun di luar jalur adalah ada aparat ya. Aparat ini harus ya bergerak dari Kementerian Perdagangan, dari aparatur kepolisian tentu harus bergerak, ya kan, menindak ini kan gitu. Jadi kalau dibiari lama ya akhirnya makin banyak dirugikan, konsumen juga makin ya kacau balau lah gitu kondisinya gitu. Pak, ini juga masyarakat juga belum selesai dengan isu terkait dengan BBM Pertamina. Ini juga sudah ada terkait dengan temuan minyak kita. Bagaimana Pak, ini akan terus menyusutkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah, khususnya produk-produk dari pemerintah di sektor minyak. Nah, kira-kira bagaimana cara mengembalikan untuk masyarakat mau menggunakan produk-produk dari pemerintah ini, Pak? Jadi memang harus mengembalikan trust kepercayaan itu ya susah ya. Harus benar-benar di sumber daya manusianya, oknum-oknumnya harus memang diganti gitu. Harus yang pengambil wewenang, produsen-produsennya juga harus kalau memang tidak baik harus di blacklist, semua harus diperbaiki lah. Ada keseriusan gitu. Seperti tadi di negara lain itu kan, ada keseriusan diganti, diberhentikan, akhirnya semua kembali ke jalurnya gitu. Harus ada keseriusan intinya gitu. Apakah Komisi 6 DPR RI akan melakukan tindak lanjut terkait dengan hal ini Pak, dengan memanggil Kementerian Perdagangan misalnya? Ya tentunya nanti kita dan rekan-rekan dengan pimpinan akan memanggil, ya kan. Kemarin itu sudah 2 hari lalu memang ada rapat, tapi ini baru mencuat dalam beberapa jam ini ya. Jadi rekan-rekan media pun yang menginfokan. Nanti kami akan menanyakannya gitu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Rudi Hartono Bangun, di mana tadi Bapak Rudi Hartono Bangun menyampaikan jangka pendeknya ini perlu dilakukan investigasi ataupun pengecekan kembali. Jika memang benar ini perlu pihak-pihak yang terlibat ini perlu dicopot supaya untuk bisa mengembalikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat kepada pemerintah. Dan juga Komisi 6 DPR RI berkomitmen tadi juga akan mengawal terkait dengan proses ini dan akan dibahas
bersama dengan Kementerian Perdagangan. Sekian pemirsa laporan yang dapat saya laporkan kepada Anda. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mulai mendapat perhatian adalah soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Komisi 2 tidak pernah menunda. 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Kita bayangkan orang sudah berharap dilantik, diangkat, sedangkan ini tiba-tiba cita-citanya mau dikaburkan. Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Oke, baik. Ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah, nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari... Belum ada jawaban dari kementerian. Kalau seandainya permasalahan P3K ini belum terselesaikan, gimana dengan nasib R2, R3? Pada Menpan RB, kalau ada pembukaan formasi P3K lagi, diutamakan yang paruh waktu. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang-pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan, ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap nggak ada? Ada efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas, itu tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, iya. Berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Oh, kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional, dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Dadi. Kita masuk pemirsa ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai Bamsud yang meminta Kejagung progresif tangani kasus mega korupsi Pertamina. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bambang Susatyo, mendesak Kejaksaan Agung mempercepat dan juga bersikap progresif dalam tangani kasus mega korupsi Pertamina. Tentunya hal ini penting agar kasus tersebut tidak menjadi bola liar yang dapat menimbulkan kebingungan dan juga hoaks di masyarakat. Tentunya pemirsa, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerjasama dengan pusat pelaporan dan juga analisis dan pihak terkait lainnya. Tentunya penanganan kasus korupsi Pertamina merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Dan di sini masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai rancangan undang-undang LLAJ. Diharapkan atur status hukum pengemudi ojek online. Kita lihat kembali ke layar kaca.
Baik, di sini anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Yanuar Arif Wibowo menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status hukum pengemudi transportasi ojek online serta menetapkan tarif layanan yang adil. Selain itu pemirsa, para aplikator transportasi ojol juga dianjurkan dapat memberikan bonus hari raya. Sebagaimana diketahui, saat ini sistem yang mengatur ojol masih belum diatur secara jelas dalam undang-undang, melainkan hanya diatur dalam tingkat kementerian. Dan adanya regulasi yang jelas diharapkan dapat memastikan hak dan juga kewajiban pengemudi ojek online dapat dipenuhi secara adil. Tentu ya pemirsa, revisi undang-undang LLAJ ini tidak hanya berkaitan dengan transportasi online, tetapi juga mencakup masalah lainnya seperti overdimension dan juga overload dan sinkronisasi kewenangan antara pihak kepolisian dan sektor transportasi. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Bamsud yang meminta Kejagung progresif tangani kasus mega korupsi Pertamina serta RUU LLAJ diharapkan atur status hukum pengemudi ojek online. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore TVR Parlemen Referensi Indonesia.